Nostros, sublevamus flentes, exaudi Christe, supplicantum prediges. Halo, kenalin, aku Gilang. Di sini jabatanku sebagai ketua misioner. Kalau mau menjadi seorang misioner itu prosesnya kurang lebih selama 6 bulan. Nah, di tahapan yang pertama itu kalian harus mendaftar ya teman-teman. Nah, setelah mendaftar itu nanti akan ada pertemuan perdana untuk calon misioner. Nah, di pertemuan tersebut kita akan diajari beberapa materi-materi dan juga pelatihan-pelatihan bagaimana tentang tata cara untuk menjadi seorang pelayan atau misioner yang baik dan benar. Kemudian di 3 bulan pertama itu akan diadakan yang namanya rekoleksi misioner. Setelah itu akan diadakan lagi pelatihan-pelatihan dan juga pemantapan materi. Jadi misioner itu sebelum dilantik dia itu dikasih jadwal berupa jadwal harian. Nah, nanti kalau setelah misioner itu sudah dilantik, nanti akan ditugaskan di misa mingguan dan hari raya. Untuk pembagiannya, biasanya ini si penjadwalan dibagi berdasarkan yang misioner baru dan misioner yang sudah lama. Jadi misioner baru itu tenang saja, tidak akan bertugas sendirian. Akan ada yang mendampingi antara dari misioner yang sudah lama ataupun pengurus misioner. Nah, setelah dirasa cukup dan mampu, nah di proses terakhir ini atau di puncaknya itu akan diadakan yang namanya pelantikan misioner. Jadi disitulah kalian secara resmi akan menjadi bagian dari keluarga misioner Santa Teresa Bungsari. Jadi misioner yang sudah dilantik itu biasanya sudah bisa tugas dari misa harian, mingguan, dan juga hari raya. Hari raya sendiri itu ada Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah, Minggu Paskah, Vigili Natal, dan juga Hari Raya Natal. Nah, untuk hari raya sendiri, saya itu berkoordinasi dengan divisi pelatihan. Karena divisi pelatihan lebih tahu anak-anaknya di lapangan itu seperti apa. Apalagi di hari raya itu butuh kesadaran dari misioner. Selain tugas misioner, tenang saja, misioner itu tidak hanya tugas di altar, tapi tugas juga sebagai petugas kur. Mungkin selanjutnya bisa tugas persembahan atau tugas yang lain, mungkin bisa diagendakan. Pernah beberapa kali juga kita sering tugas kur bersama di gereja, dan itu sangat seru dan juga banyak sekali antusias dari teman-teman. Selain tugas kur juga kita ada yang rutin itu memperingati Santo Tarsisius. Jadi kita mengadakan Tarsisius Day di gereja. Sebelumnya juga kita pernah mengikuti atau mengadakan acara di luar gereja, itu di acara Kombut, itu di tahun 2023. Ke pasar beli baju koko. Hai, aku Niko. Aku adalah ketua dari acara Community Building Misioner Santa Teresa Bungsari tahun 2023. Kombut sendiri atau Community Building itu diselenggarakan, dibuat dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota misioner. Seperti yang mungkin Niko udah ceritain, Kombut ini itu termasuk salah satu proker besar pertama di kepengurusan kami. Kombut itu sebenarnya niatnya berangkat dari masalah di mana kami merasa kalau angkatan-angkatan misioner itu tuh masih terkotak-kotakan dan belum akrab gitu. Jadi program kerja ini diadakan dengan harapan bahwa kami ingin mengakrabkan keseluruhan misioner Santa Teresa Bungsari. Karena ini acara yang besar, juga membutuhkan dana yang sangat besar dan itu juga susah. Kami sebagai panitia juga terus berusaha dan berjuang bagaimana memikirkan solusi untuk mencari dana yang besar itu. Di dinamika persiapannya ternyata kami tuh menghadapi satu masalah besar di mana H-2 minggu play, H-2 minggu hari H kita tuh masih kekurangan uang sebanyak 10 juta lah kurang lebih. Ketika masih kurang 10 juta itu semuanya pada bingung karena acara udah mepet. Bahkan Niko pun akhirnya sampai nangis gitu loh, kayak Niko ini gimana, 10 juta masih kurang, acara mau deket lagi, mau berjalan, DP belum masuk, DP truk belum masuk, yang baru masuk itu DP tempat, DP makan belum masuk. Wah, itu udah agak chaos. H-2 minggu 10 juta tuh kan banyak banget.
Tapi karena udah kadung persiapannya udah hampir matang, jadi mau nggak mau kami tuh harus mencari solusi untuk mencari kekurangan dana itu. Nah, salah satu solusi yang kami lakukan itu ada cari uang lah. Maksudnya kita putar otak sama teman-teman Danus, kira-kira apa sih yang bisa dijual, apa sih yang bisa dilakukan untuk memenuhi 10 juta itu. Mencari dana salah satunya dengan cara menjual aneka macam jajanan-jajanan seperti makaroni, seperti suju, jagung, keju, serut. Ya, dan itu cukup membawa angin segar bagi kita panitia karena keuntungan yang diperoleh juga sangat besar. Di sisi yang lain, kami juga berusaha mengajak para donatur-donatur yang ada untuk semakin menambah kekurangan dana yang ada. Dibantu oleh Tante Christine dan para anggota pengurus yang solid, kita bisa mendapatkan donatur yang cukup banyak dari orang tua dan alumni-alumni Wisdinar yang lainnya. Saat kekurangan dana itu, ada hal yang lucu. Niko bernasar, kalau misalnya dalam waktu 2 minggu dapat uang 10 juta, Saya akan kita. namun karena kehadiran bantuan-bantuan yang tidak terduga dari para donatur dan para pengurus, para panitia termasuk Tante Christine yang mengusahakan sekuat tenaga, langsung belum ada 2 minggu itu sudah terkumpul 10 juta lebih. Dengan adanya nazarnya Niko, kayaknya teman-teman tuh bersemangat banget dan akhirnya puji Tuhan kita bisa memenuhi target dana 10 juta dalam 2 minggu. Setelah dana itu tercukupi, 10 juta itu tercukupi, bahkan kurang dari 2 minggu, saya sangat merasa bersyukur, senang karena acara itu bisa terlaksana dengan baik. Dan saya juga nggak sia-sia akhirnya belajar botak dan akhirnya botak karena semangat dari teman-teman, semangat yang saya tularkan untuk teman-teman itu berguna. Tarsisius Day itu merupakan acara rutin yang dilaksanakan karena memperingati Hari Perlindungnya Wisdinar Santa Teresia Bungsari. Secara khusus itu untuk tahun kemarin ya teman-teman, di 2024 itu Tarsisius Day dilaksanakan di Sleman. Itu karena kita ingin membuat suatu hal yang berbeda dan kita ingin membuat yang lebih meriah. Dirancang secara khusus dengan kita mengadakan acara kunjungan ke Seminari Menengah Mertoyuda, juga sebagai ajakan las untuk adik-adik Wisdinar mempelajari mengenai apa itu panggilan. Kendala di Tarsisius Day kemarin itu lebih kepada keuangan. Jadi bagaimana kita harus mengumpulkan uang dalam waktu yang singkat, sehingga pada saat itu kami memperbanyak danusan atau berjualan di gereja untuk memperoleh uang. Kemudian kita juga mengusahakan adanya donatur. Kendala yang lain itu lebih kepada bagaimana kita untuk kondisikan anak-anak dari SD sampai SMP yang mungkin punya karakter yang unik, yang dimana ada aja gebrakannya setiap kegiatan. Momen yang paling berkesan itu ketika main game di Wisma Salam. Di situ kita membuat game baru yang sebelumnya belum pernah kita adakan, jadi feel-nya lebih kena. Bagi saya, momen berkesannya pada saat acara itu juga ada di waktu di Seminari Mertoyudan, karena kita di sana bisa berkeliling, mengelilingi Seminari Mertoyudan itu yang sangat luas itu. Kita bisa tahu ini ruangannya apa dan difungsikan sebagai apa. Oke, di sini aku mau membahas sedikit dari dokumentasi. Di Wisdinar Bungsari ini, secara dokumentasi juga kita sebenarnya sedang berbenah untuk acara-acara ya hanya di lingkup gereja dan juga acara kombut yang sempat dilakukan itu kita mulai berbenah pelan-pelan. Baru kita benar-benar berbenahnya itu pada saat acara Tarsisius Day 2024 yang diadakan di Wisma Salam dan juga Seminari Menengah Mertoyudan. Hal yang paling berkesan saat acara Tarsisius Day bagi kami yaitu kami membuat video SMT Edit atau SDE, di mana kita merekam pada hari itu, kita edit pada hari itu, dan kita tayangkan pada malam itu, sehingga adik-adik yang ikut dalam Tarsisius Day tersebut bisa melihat apa saja yang telah mereka lalui selama 1 hari penuh. Dari SMT Edit tersebut yang menghasilkan recap of the day itu tuh ada hal yang membuat kita speechless. Hal itu adalah Ekspresi dari teman-teman Wisdinar yang melihat video yang telah kita buat. Mereka terkesan seperti sangat
antusias melihat ada wajah mereka di sana, melihat kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan pada hari tersebut. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa memang dokumentasi yang proper itu sangat penting untuk dijadikan bahan permenungan pada hari tersebut, dan juga nantinya di keesokan hari mau itu dokumentasi itu digunakan atau tidak, tapi kita masih punya cerita tentang acara-acara yang sudah pernah kita lakukan di Misioner Gereja Santa Teresa Bungsari ini. Untuk kolaborasi sendiri, kita pernah beberapa kali melakukan kolab dengan gereja lain. Yang pertama itu tahun 2018 kita pernah mengadakan Kobong, itu kolaborasi antara gereja Bungsari dan Kota Baru, Jogja. Kemudian yang baru terakhir ini itu dari kolaborasi dengan Misioner Santa Teresa Jakarta. Jadi nggak cuma secara internal aja, tapi kita juga secara eksternal kita mengenal dunia luar dan juga teman-teman dari beberapa misioner di kota lain. Itu terjadi kayak 2023, di mana waktu itu Santa Teresa Menteng emang lagi melakukan perjalanan retret di sekitaran Jawa ini. Lalu mereka memutuskan untuk berhenti di Santa Teresa Bungsari, dan mereka ingin melakukan namanya kolaborasi. Mereka DM kita di Instagram, lalu kita berjanjian, kita membuat diskusi dan rapat-rapat untuk melaksanakan yang namanya kolaborasi. Sebenarnya agak kaget ya, karena tiba-tiba diajak collab di TV, teman-teman yang dari Bungsari maupun dari Jakarta, ini tuh mereka benar-benar siap untuk mensukseskan acara ini, sehingga mulai dari rapat-rapat, persiapan dan segala macam itu terlaksana dengan baik. Jujur waktu itu salah satu hal yang sangat-sangat pressure, karena itu pertama kalinya dari kami sendiri untuk membuat yang namanya event kolaborasi dengan pihak eksternal, awali Misioner. Dan ingat aku, itu tuh event yang sangat besar karena pesertanya itu kayak lebih dari 100-an peserta, dan kami dari tiap-tiap panitia, tiap-tiap pengurus Misioner itu juga kayak apa mungkin ya bisa membuat acara dalam waktu dekat dengan peserta yang banyak dan eventnya kolaborasi, apalagi mereka itu kan asalnya dari Jakarta. Kita kayak takutnya komunikasinya agak keganggu gitu. Tapi ternyata komunikasinya berjalan dengan baik dan acaranya dilakukan dengan sangat baik. Tiap dari Santa Teresa Jakarta pernah datang ke sini, kita udah rapat, diskusi, dan sampailah kita di hari H acara. Dan ketika hari H acara, ya ternyata yang ikut banyak banget dari mereka dan dari kitanya. Kita datang waktu siang-siang, terus kita berkumpul di aula veteran, lalu kita membuat acara yang kurang lebih itu 3 jam. Di acara itu terdapat games-games seru, dan di games-gamesnya itu yang paling aku suka karena kita kelompok-kelompoknya itu dicampur antara Santa Teresa Bungsari dan Santa Teresa Jakarta. Jadi kayak orang-orang jadi berbaur satu sama lain, jadi kayak kita juga punya teman baru. Kalau dari aku sendiri, momen yang paling berkesan adalah game, karena dari game ini kita dapat merekatkan hubungan antara pihak Bungsari dan Jakarta, karena dalam game ini tuh kita dibagi kelompok kan. Nah, kelompok-kelompoknya itu tuh campur gitu antara Bungsari dan Jakarta. Aku sukanya persamanya kita adalah kita tuh sama-sama engage, kita sama-sama seru, kita sama-sama pengen nih kita mau berteman satu sama lain, kayak kenalan, asal kamu dari mana, asal sekolah kamu dari mana. Dan itu yang membuat aku kayak, wah ini acara tuh beneran seru banget. Kalau tentang reorganisasi itu mungkin dari beberapa pengurus juga kan pasti melihat lah bibit-bibit unggulnya dari anak-anak misioner itu gimana. Jadi kalau misalnya kami ngerasa, oh ini ada nih anak yang berpotensi untuk menjadi seorang pengurus misioner, maka kami juga akan mengetes lah anak-anak tersebut apakah mampu dan mumpuni untuk jadi pengurus atau tidak. Reorganisasi itu penting untuk mendukung kinerja tim dan individu serta membantu terjadinya strategi baru dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah penyesuaian dengan lingkungan baru. Kan teknologi semakin berkembang, jadi nggak mungkin kalau orang-orang atau pengurusnya itu aja. Proses terjadinya suatu reorganisasi dalam pengurus, khususnya pengurus misioner itu, kita waktu itu berkumpul nih dari pengurus-pengurus yang mau reorganisasi, terus kita membahas bagaimana caranya untuk menentukan calon, untuk menentukan bagaimana kita memilih mereka di dalam pengurusan itu. Kita memberikan tugas-tugas, memberikan mereka kegiatan untuk, misal ada kegiatan yang harus mereka ikuti, terus kita melihat siapa aja yang terlibat, siapa aja yang aktif di kegiatan itu. Nanti
mereka lah yang akan menjadi bakal calon pengurus yang baru. Proses dalam reorganisasi itu tentunya tidak mudah baik bagi para pengurus yang mau reor maupun bagi calon pengurus baru. Karena untuk mencari orangnya itu juga gak gampang. Terus dari orangnya sendiri pun juga ada yang pasti tidak bersedia untuk menjadi pengurus. Entah karena kegiatan di luar gereja atau kegiatan di sekolah mungkin. Itu bisa menjadi kesulitan dan tantangan bagi mereka untuk menjadi pengurus baru. Harapannya itu semoga siapapun yang terpilih nanti mampu melaksanakan tugasnya dan tetap setia dalam pelayanannya dari awal hingga akhir nanti, sehingga kepengurusan itu dalam suatu tim bisa tetap utuh, bisa membawa organisasi Misdinar ini menjadi lebih baik ke depannya dengan mempunyai visi dan misi yang jelas, sehingga dia bisa mengajak untuk melangkah ke jalan yang lebih pasti, nggak ngambang di tengah jalan. Tidak tercerai-berai dan tidak jalan sendiri-sendiri masing-masing, karena dalam pengurus ya kita bisa mungkin menyamakan visi-misi, dan itu adalah kita sebagai keluarga kita untuk sama-sama bertumbuh, bisa memberikan ceritalah ke anak cucunya nanti kalau kita tuh pernah aktif di kegiatan ini, pernah jadi ini, kan nggak mungkin kalau kita cerita ke anak cucu kita kalau nggak punya pengalaman organisasi apa-apa, terus mereka mau mencontoh apa dari kita itu. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Misdinar Santa Teresia Bungsari karena sudah menjadi wadah untuk pengembangan diri, menjadi wadah untuk melatih jiwa sosial dan kepedulian, dan menjadi wadah untuk pendewasaan diri menjadi lebih baik. Yang dulu masih kecil, gak tahu apa-apa, sampai sekarang bisa lebih dewasa, mengerti bagaimana cara mengatasi persoalan diri dan persoalan bersama. Terima kasih atas semua kenangan baik dan buruknya, suka dukanya, bahagia sedihnya yang sudah terjadi. Juga tentunya terima kasih karena sudah menjadi tempat untuk pulang dari segala hiruk pikuk dunia yang tidak beraturan ini.